pengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian Cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar Cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang Capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian Cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian Cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan Cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan Cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi.
Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan dia. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini
Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh.
Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022
menjadi 28,4% dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya.
Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies.
Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang.
Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal.
Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun.
Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan.
Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman
Bacawa Pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan.
namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka
21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah presnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara 2 tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya.
Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu.
Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun.
Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan.
Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman
Bacawa Pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan dia.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka
21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini.
Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini nampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari, mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya.
Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto.
Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawapres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini
Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023.
Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun
di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara 2 tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan.
Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan,
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian Cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar Cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian Cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian Cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan Cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan Cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023.
Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023.
Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan dia. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun
di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4% dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya.
Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini nampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%.
Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres.
Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari, mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis.
Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu.
Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS.
Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024.
Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka
21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara 2 tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu.
Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini.
Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh.
Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022
menjadi 28,4% dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya.
Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies.
Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan dia. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang.
Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal.
Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun.
Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan.
Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman
Bacawa Pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan.
namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawapres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka
21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara 2 tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu.
Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS.
Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024
Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan.
namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka
21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini.
Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari, mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawapres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya.
Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto.
Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini
Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023.
Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan dia. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun
di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4% dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya.
Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini nampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya.
Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara 2 tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia,
Elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan.
Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian Cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan Cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan Cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024.
Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka
21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini.
Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari, mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya.
Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto.
Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan dia. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini.
Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023.
Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun
di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya.
Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya.
Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara 2 tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia,
Elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief.
Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman
Bacawa Pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi
agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka
21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini.
Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini nampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari, mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya.
Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto.
Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini
Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh.
Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022
menjadi 28,4% dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya.
Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies.
Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara 2 tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres
Pada bulan Juni 2023 ini, deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh.
Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan dia. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022
menjadi 28,4% dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya.
Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya.
Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies.
Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari, mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu.
Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan dia. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun.
Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan.
Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian Cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan Cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan Cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman
Bacawa Pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan.
namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka
21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini.
Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari, mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya.
Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara 2 tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak
ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh.
Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022
menjadi 28,4% dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya.
Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya.
Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan dia. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies.
Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari, mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu.
Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun.
Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan.
Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman
Bacawa Pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan
pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka
21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini.
Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini nampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari, mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya.
Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara 2 tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies
yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik
politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023
turun kembali di angka 22,2%. Kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022.
Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem
tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022
mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian Cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar Cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian Cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian Cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan Cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan Cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres
Pada bulan Juni 2023 ini, deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023.
Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan dia. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun
di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4% dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8% dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya.
Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini nampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya.
Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies.
Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari, mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu.
Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara 2 tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun
di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turut diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya.
Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies. Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya.
Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, usulan terkait pendeklarasian cawapres Anies Baswedan disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sebab ia menduga elektabilitas Anies yang turun sejak Juli 2022 berdasarkan survei terbaru disebabkan cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan. Andi Arief lantas mengusulkan Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres pada Juni 2023. Ia khawatir jika terlalu lama, elektabilitas capres yang turun diusungnya makin tertinggal jauh. Namun usulan itu tak diterima oleh Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok harus Juni 2023. Taufik menyampaikan pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini. Di samping itu, sudah menjadi kesepakatan bersama dari koalisi agar menyerahkan seluruh penentuan cawapres termasuk waktunya kepada Anies Baswedan. Namun tak serta-merta diserahkan pada Anies dan partai akan diam. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu akan berdiskusi dengan partai-partai pengusungnya sebelum menentukan cawapres. Seirama dengan Nasdem, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri menilai turunnya elektabilitas Anies tak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres. Sebab dua pesaing Anies, Ganjar, dan Prabowo pun belum mendeklarasikan cawapresnya. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat elektabilitas baca pres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berada di posisi ketiga dari antara dua tokoh lainnya. Kondisi ini nampaknya membuat partai koalisi yakni Demokrat merasa khawatir dan menilai penyebabnya karena nama cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dikutip dari Kompas.com, tingkat elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan sejak Juli 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terus mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun ini. Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi pengusung Anies baru-baru ini menampak gelisah dengan kondisi tersebut. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menilai turunnya elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta itu karena deklarasi cawapres yang tak segera dilakukan. Menurut Andi, deklarasi cawapres Anies diyakini mampu mendongkrak elektabilitas. Tanya itu, Andi juga yakin begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan langsung bergerak bersama untuk memenangkan sang baca pres. Terkait hal ini, Demokrat memunculkan sinyal akan melakukan evaluasi dukungan terhadap Anies.
Sementara itu, Nasdem menilai sebaliknya. Ketua DPP Nasdem, Taufik Basari, mengatakan deklarasi bacawa pres Anies harus diperhitungkan secara matang. Terkait pergerakan tingkat elektabilitas Anies, pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan penyebabnya belum dapat dipastikan. Hal ini lantaran dinamika masih cukup tinggi. Hasil survei 3 lembaga menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Anies menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan survei indikator politik, elektabilitas Anies pada Juli 2022 mencapai 28,6% atau persis di bawah Ganjar Pranowo dan di atas Prabowo Subianto. Namun angka tersebut terus turun hingga pada 30 Mei 2023 mencapai 18,9%. Sementara itu, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Desember 2022 menempatkan Anies pada posisi kedua dengan angka 29,9%. Sama seperti survei indikator politik, angka ini terus turun hingga 19,2% pada akhir Mei lalu. Sedangkan survei Litbang Kompas elektabilitas Anies mengalami fluktuasi. Angkanya sempat turun, kemudian naik pada Oktober 2022, namun setelah itu angkanya kembali turun. Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mencurigai alasan elektabilitas Anies Baswedan yang terus-menerus menurun. Menurutnya salah satu faktor adalah karena cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan. Dari sejumlah laporan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres sudah turun sejak Juli 2023. Andi Arief lantas menyebut Demokrat akan memberi waktu pada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pada bulan Juni 2023 ini. Deklarasi ini perlu dilakukan untuk mencegah jarak elektabilitas Anies dan juga baca pres lain yang semakin jauh. Ia juga meyakini partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak. Ketika cawapres telah diumumkan, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres di 2024. Apabila sampai Juni tak ada pengumuman bacawa pres, Andi Arief menyebut Partai Demokrat pasti akan melakukan evaluasi untuk memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan. Sebelumnya dari hasil survei teranyar indikator politik Indonesia juga memang menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terus turun sejak Juli 2022. Di antaranya elektabilitas Anies Baswedan berturut-turut, yakni turun di angka 29,4% pada Juli 2022, kemudian pada Oktober 2022 menjadi 28,4%, dan pada Januari 2023 menjadi 24,2%. Selanjutnya pada Februari 2023 ada di angka 24%, April 2023 turun kembali di angka 22,2%, kemudian pada awal Mei 2023 juga turun di angka 21,8%, dan pada akhir Mei ini elektabilitas Anies sudah berada di angka 18,9%. Elektabilitasnya ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua, yakni di angka 34,2%. Kemudian dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di angka 38%. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu.
Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Perbedaan pendapat tampak terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP terkait dengan pendeklarasian cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat mendesak agar cawapres Anies diumumkan pada Juni 2023 karena berpengaruh pada elektabilitas sang capres. Namun hal itu tidak disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS. Mereka menyebut bahwa pendeklarasian cawapres tak berpengaruh pada elektabilitas Anies Baswedan.